Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul The Founder yang dirilis pada tahun 2016. Film ini berdasarkan kisah nyata yang berlatar pada tahun 1950-an tentang asal-muasal berdirinya McDonald's dan bisa berkembang menjadi besar serta dikenal di segala penjuru dunia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang salesman yang bernama Ray Kroc. Dia melakukan perjalanan bisnis untuk menawarkan multimixer, yaitu mesin untuk membuat milkshake. Tentu saja, Ray sering menemui kesulitan dalam menawarkan barangnya pada setiap restoran. Dia mempromosikan multimixer itu dapat mempercepat kinerja dan pelayanan restoran kepada setiap pemilik restoran. Namun, usaha Ray tidaklah mudah. Dia sering mengalami penolakan ketika menawarkan barang dagangannya. Seusai menawarkan barang dagangannya, Ray berniat makan di sebuah restoran. Tapi makanan yang dia pesan tak kunjung datang, padahal Ray sudah cukup lama menunggunya. Dan ketika makanan itu datang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Dengan rasa kecewa, dia memutuskan pergi dari restoran itu. Kemudian ketika Ray sedang beristirahat di hotel, dia merenung dengan penjualannya yang tak kunjung laku. Sambil merenung, dia mendengarkan motivasi jika kegigihan dapat mengalahkan orang yang berbakat dengan cara mengubah pola pikir. Ray kemudian melanjutkan pekerjaannya. Masih seperti biasa, Ray kembali mengalami penolakan. Ray pun mencoba berkoordinasi dengan kantornya mengenai kemungkinan ada target atau pasar baru. Setelah koordinasi tersebut, Ray kemudian mendapatkan pesanan 6 buah multimixer sekaligus dari sebuah restoran cepat saji. Ray pun masih belum percaya akan jumlah pesanan tersebut. Ray menghubungi restoran yang memesan multimixer tersebut untuk memastikan jumlah pesanan dan menanyakan alamatnya. Namun Ray tidak menangkap alamat pemesan dengan jelas karena suasana di seberang telepon terdengar sangat ramai dan sibuk. Ray hanya mencatat alamat restoran itu sekenanya saja. Ray mulai membuka lebar peta di atas mobilnya, mencari alamat sesuai yang telah ia catat. Lalu kemudian ia memulai perjalanan untuk memeriksa restoran yang memesan multimixer tersebut. Ray tampak bersemangat atau mungkin bisa kita sebut menggebu-gebu saat itu. Dalam perjalanan, Ray berhenti di sebuah restoran cepat saji pinggir jalan di California. Ia keluar dari mobilnya untuk mengantri makanan yang dipesan melalui jendela. Ray tampak heran mengapa antriannya panjang dan ramai sekali. Seorang wanita di depannya berkata kepada Ray bahwa antriannya tidak akan berlangsung lama dan tidak akan mengecewakan. Setibanya di depan untuk memesan, Ray menyebutkan makanan pesanannya. Dalam 30 detik, Ray langsung mendapatkan apa yang ia pesan. Ray kaget dan bingung, kenapa cepat sekali? Apakah itu betul pesanan miliknya? Mengapa hanya dibungkus dalam kertas dan tidak mendapatkan nampan atau piring? Dan di mana dia harus menikmati makanannya? Ray masih tidak percaya. Ini adalah kali pertamanya mendapati sebuah restoran cepat saji dengan konsep seperti ini, dan ini adalah restoran cepat saji pertama di dunia. Pelayanan yang sangat cepat dan menggunakan kemasan sekali pakai. Pelayan menjelaskan kepada Ray bahwa dia bisa menikmati makanannya dimanapun yang ia inginkan. Ray mulai duduk dan menikmati burger yang ia pesan. Dia duduk di sebuah bangku panjang, tidak sendiri tentunya, ia berbagi tempat duduk bersama pembeli yang lain. Ray melihat di tempat tersebut banyak orang dari berbagai kalangan datang menikmati makanan, dari remaja hingga orang dewasa dan juga ada ibu-ibu bersama anak-anaknya. Ini sungguh menarik, seluruh kalangan bisa menikmati makanan berkualitas tinggi di tempat yang sama. Selagi Ray menikmati burger, datang seorang laki-laki bernama Mac. Mac mulai menyapa Ray dan mereka berkenalan. Sejak saat itulah Ray mengetahui bahwa restoran tersebut bernama McDonald's. Restoran yang memesan 6 buah mesin multimixer darinya. Mac pun mengajak Ray untuk melihat-lihat restoran, terutama bagian dapur. Ray tampak sangat kagum melihat bagaimana cara kerja restoran tersebut. Dapurnya berjalan secara sistematis dan efisien, semuanya tertata rapi dan bersih. Mac menjelaskan setiap detail yang ada di depannya kepada Ray. Mac juga mengenalkan Ray pada Dick, adik dari Mac. Mac menjelaskan bahwa orang yang mengobrol di telepon bersama Ray tadi adalah Mac. Ray kelihatan sangat tertarik pada restoran cepat saji satu ini.
Ray berpikir restoran inovatif ini sangat berbeda dari restoran-restoran saat itu. Saat itu, konsep restoran drive-in sangat menjamur dan menurut Ray, konsep tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif. Ray bertanya mengapa Mac dan Dick tidak membuka waralaba saja, namun Mac dan Dick menjelaskan bahwa mereka pernah membuka waralaba, namun semua itu tidak berakhir dengan baik. Maka dari itu, mereka tidak mau membuka waralaba kembali. Mereka bertiga kemudian makan malam bersama. Di sana mereka menjelaskan awal mula berdirinya McDonald's kepada Ray. Berawal dari cita-cita mereka datang ke Hollywood untuk bekerja di dunia film dengan membuka bioskop, namun gagal. Selanjutnya mereka membuka restoran di Monrovia. Namun karena Monrovia sepi, maka mereka memindahkannya ke San Bernardino. Setelah beberapa saat, mereka sadar bahwa mereka mendapat banyak keuntungan dari penjualan burger, kentang goreng, dan milkshake. Oleh karena itu, Mac dan Dick memutuskan untuk hanya menjual 3 menu tersebut di McDonald's. Mereka juga memutuskan untuk menjadikan McDonald's menjadi restoran sederhana ramah keluarga, serta menggunakan kemasan sekali pakai untuk mengurangi biaya alat makan. Ray pulang ke rumah menemui istrinya yang bernama Ethel. Ray menceritakan mengenai restoran yang telah ia kunjungi selama perjalanan bisnis tadi. Ray tampak menggebu-gebu dan Ethel mendengarkan setiap ceritanya. Ethel menangkap nampaknya Ray ingin membuka waralaba restoran tersebut. Ethel setuju untuk membuka waralaba asalkan Ray bisa hidup tenang dan merasa cukup. Ethel mengungkapkan bahwa selama ini Ray terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak pasti dan tidak pernah merasa puas. Perbincangan itu membuat mereka menjadi berseteru. Melihat sikap istrinya seperti itu, Ray mengatakan jika dia ingin istri yang selalu mendukungnya bukan menghambatnya. Keesokan harinya, Ray masih mencoba untuk menjalani bisnisnya menjual multimixer, namun usahanya tidak membuahkan hasil yang bagus. Ia selalu mendapat penolakan dari satu restoran ke restoran lainnya. Akhirnya, Ray menyerah dalam usaha kali ini. Beberapa hari kemudian, Ray datang kembali ke McDonald's. Ray tidak bisa berhenti memikirkan bahwa ia ingin membuka waralaba. Mac dan Dick menyambut Ray, lalu mereka membahas mengenai niat Ray untuk membuka waralaba. Mac masih belum bisa setuju untuk membuka waralaba kembali, namun Ray meyakinkan bahwa ia akan berusaha agar waralaba kali ini akan berhasil dan berjalan sesuai harapan Mac. Setelah berdiskusi, maka Mac dan Dick setuju untuk membuka waralaba, namun dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Mac dan Dick. Ray setuju, ia membaca kontrak kerjasama secara seksama di setiap halamannya dan langsung menandatangani kerjasama dengan mereka. Sesaat setelah berhasil mendapatkan modal dari bank, Ray langsung memilih lokasi dan terlihat sangat bersemangat memulai usaha waralaba McDonald's pertamanya. Ia terlihat sibuk dan mengeluh akan banyak hal di lapangan tempat di mana restorannya akan didirikan. Ray memiliki ide untuk bekerja sama dengan Coca-Cola sebagai salah satu produk sponsor di McDonald's, namun Dick menolak ide tersebut. Menurut Dick, ide tersebut sangatlah bertentangan dengan konsep McDonald's sebagai restoran keluarga yang sederhana. Ray kembali marah, ia bahkan menutup telepon terlebih dahulu dengan membantingnya sangat keras. Di ujung telepon, Dick yang juga berwatak keras dan kukuh pada pendirian merasa kecewa pada Ray. Namun, Mac mencoba menenangkannya dan berkata bahwa Ray hanya sedang terlalu bersemangat saat ini. Mereka harus memaklumi Ray. Beberapa hari kemudian, waralaba milik Ray telah beroperasi. Setiap harinya, Ray datang untuk mengontrol pekerjaan di sana. Dia memeriksa dapur dan membersihkan halaman restoran, melakukan perbaikan setiap harinya demi menjaga kualitas yang baik. Pada suatu malam, Ray pergi makan malam bersama Ethel. Mereka pergi makan malam di klub mewah bersama teman-temannya. Mengingat setiap usaha Ray yang gagal sebelumnya membuat teman-teman mengejek Ray tentang usaha restoran cepat saji yang sedang dijalani sekarang. Namun, Ethel menyemangati Ray dan memberikan keberanian untuk Ray menceritakan dengan percaya diri tentang usaha yang sedang ia tekuni. Waktu berlalu dengan cepat. Ray berhasil membuka beberapa waralaba McDonald's di beberapa kota hanya dalam waktu yang singkat. Hal ini membawa kekhawatiran bagi Mac. Ia teringat akan pengalaman masa lalu yang telah membuka waralaba, namun tidak dapat mempertahankan kualitasnya di waktu bersamaan. Nampaknya kekhawatiran ini menjadi kenyataan.
Beberapa waralaba memiliki kualitas yang buruk dan memiliki pengelolaan yang buruk. Ray mulai menegur para pemegang waralaba tersebut agar memperbaiki kualitas dan kembali mengikuti aturan sesuai kontrak di awal. Di kantor pribadi Ray, terlihat seorang laki-laki sedang menawarkan Alkitab Katolik kepada sekretaris Ray. Karena sang sekretaris menolak untuk membelinya, kemudian laki-laki itu pun pergi. Ray memperhatikan sang laki-laki tersebut dan mengejarnya. Laki-laki tersebut bernama Leonard Rosenblatt. Leonard adalah seorang Yahudi, namun demi mencari nafkah, maka ia menjual Alkitab Katolik. Mendengar alasan tersebut, Ray menawarkan Leonard untuk membuka restoran waralaba McDonald's baru di Waukegan. Leonard menjalankan restoran tersebut dengan lancar bersama dengan istrinya. Selanjutnya, seperti jadwal makan malam sebelumnya, Ethel sedang bersiap-siap untuk pergi makan malam bersama Ray di tempat biasa. Namun Ray mengajak Ethel untuk makan malam di tempat lain dan meminta Ethel memutuskan hubungan dengan teman-teman lamanya. Ray beranggapan bahwa mereka tidaklah sepemikiran dan memiliki prinsip yang berbeda. Di tempat makan yang baru, Ray dan Ethel menemui banyak teman baru. Di sana Ray mulai kembali semangat dan percaya diri untuk menceritakan tentang usaha waralaba restorannya kepada orang-orang. Saking asiknya bercerita hingga terkadang Ray melupakan keberadaan istrinya. Hal tersebut membuat Ethel sedih dan kecewa. Setelah beberapa bulan, kini jumlah waralaba McDonald's meningkat pesat di berbagai negara bagian Amerika. Ray sibuk pergi keluar kota untuk mengontrol dan membuka cabang baru. Bahkan kini nama McDonald's menjadi terkenal hingga muncul di majalah-majalah dan berita televisi dengan headline McDonald's #1 bersama dengan foto Ray. Semua itu berkat Ray yang tak berhenti melakukan promosi kepada setiap orang yang ia temui. Semuanya berjalan lancar sesuai harapan Ray. Namun di sisi lain, Dick dan Mac tidak merasa senang akan hal tersebut. Mereka merasa Ray menjadi sombong dan semakin tidak tahu diri. Ray pergi keluar kota untuk perjalanan bisnis bersama Fred Turner, salah satu pegawai terbaik. Setiap kedatangan Ray selalu disambut meriah oleh orang di cabang yang baru. Makin hari, Ray merasa semakin bahagia dan besar kepala. Suatu ketika, mereka berhenti di sebuah restoran steak untuk makan malam milik Rolly Smith untuk membicarakan investasi dengan Rolly. Di sana Ray melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun merah sedang memainkan piano. Rupanya Ray terpikat oleh kecantikan wanita tersebut, sampai-sampai Ray tidak fokus dengan lawan bicaranya. Wanita cantik tersebut adalah istri Rolly Smith yang bernama Joan Smith. Meskipun Ray tahu bahwa Joan adalah istri Rolly, ia dengan terang-terangan memuji kecantikan Joan di depan Rolly. Ray bahkan ikut memainkan piano di sebelah Joan sambil bernyanyi bersama. Mendengar penjelasan Ray membuat Rolly dan Joan seketika tertarik untuk membuka waralaba McDonald's. Singkat cerita, Rolly dan Joan memiliki satu waralaba McDonald's. Ray menjadi sering berhubungan dengan Rolly bahkan dengan Joan. Dikala usaha waralabanya mulai naik, tidak disadari terjadilah masalah keuangan. Tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran pada restoran waralaba yang Ray kelola. Sudah 3 bulan Ray menunggak tagihan bank. Pihak bank telah menagih ke kantor Ray, namun tidak ada jawaban. Sehingga bank mengirimkan tagihan ke rumah dan diterima oleh Ethel. Ethel merasa kecewa mengetahui bahwa Ray telah mendepositkan rumah dan menunggak tagihan selama 3 bulan tanpa memberitahu Ethel secara langsung. Sejak saat itu, Ethel dan Ray menjadi sering berseteru. Mengetahui masalah keuangan yang dialami Ray, Joan dan Rolly mencoba membantu Ray dengan memberikan ide untuk mengganti susu segar dengan susu bubuk untuk membuat milkshake. Penggunaan susu bubuk akan mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan keuntungan. Ray menerima ide tersebut lalu mencoba menghubungi Dick dan Mac untuk membahas penggantian ide tersebut. Namun, meskipun Ray telah menjelaskan tentang keuntungan yang akan didapat, Dick menolak keras akan ide tersebut dan menutup telepon. Keesokan harinya, Ray pergi ke bank untuk membahas tunggakan dan meminta keringanan dari bank. Namun, pihak bank tidak dapat membantu Ray sama sekali. Seorang penasehat keuangan yang bernama Harrison Burn duduk tidak jauh dari Ray. Ia mendengar masalah yang sedang Ray hadapi. Harry mendekati Ray saat perjalanan pulang. Harry menawari untuk membantu Ray mencari tahu letak masalahnya dengan menganalisis keuangan yang tercatat di buku besar.
Harry memberikan solusi yang bisa Ray lakukan untuk menyelamatkannya dari masalah keuangan yang dia alami, yakni melakukan perombakan bisnis dari yang awalnya hanya restoran, kini melebar ke sektor properti yang melayani para investor yang akan membuka franchise McDonald's. You don't seem to realize what business you're in. What you ought to be doing is buying up plots of land, then turning around and leasing said plots to franchisees. Ray pun menuruti saran dari Harry dan mulai menjalankan saran dari Harry dengan membangun franchise properti. Sejak saat itu, Harry menjadi penasehat keuangan Ray dalam mengurus waralabanya. Waktu terus berlalu, kini Ray semakin berjaya dengan bisnis barunya itu, bahkan dia mengakuisisi properti restoran McDonald's pertama. Di sisi lain, Ray semakin dekat dengan Joan. Mereka kerap kali telepon berdua saat tengah malam untuk berbagi ide usaha hingga berbagi keluh kesah. Dan Ray menjadi semakin jauh dengan Ethel. Hingga pada suatu pagi, ketika mereka sedang sarapan berdua, Ray mengatakan bahwa ia ingin bercerai dari Ethel. Ethel tidak tahu harus merespon bagaimana, dan semua itu terjadi begitu saja. Ray menceraikan Ethel dengan memberinya rumah, mobil, dan asuransi, namun tidak dengan aset waralabanya. Ray tidak rela untuk membagi sedikit pun aset waralabanya kepada siapapun. Just give it to her. House car insurance. I would sooner die than give her one share of stock in McDonald's. Di lain pihak, hubungan antara Ray dengan Mac dan Dick pun menjadi semakin buruk. Ray yang semakin menggebu-gebu dan keras kepala merasa perlu untuk terus mengembangkan waralaba dan meningkatkan keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Mac dan Dick. Masalah ini memuncak ketika Ray mulai mengirimkan susu bubuk ke seluruh restoran waralaba kecuali San Bernardino tanpa izin. Mengetahui hal ini, Mac dan Dick marah dan menelpon Ray. Mac dan Ray berseteru melalui telepon. Dengan sombongnya, Ray berkata bahwa ia sudah menjadi usaha nasional yang tidak mungkin bisa dilawan oleh Mac dan Dick yang masih menjadi usaha lokal. They came up with, Mac, a concept. Business is war. Mendengar hal tersebut menyebabkan kondisi kesehatan Mac tiba-tiba menurun. Mac terjatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Ray datang menjenguk Mac sembari membawa bunga beserta cek kosong. Mac dan Dick masih belum paham akan apa yang sedang dilakukan Ray. Mereka hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Ray menjelaskan bahwa ia berniat membeli hak paten McDonald's dari Mac dan Dick sehingga ia bisa bebas mengembangkan waralaba McDonald's tanpa terikat aturan. Mac dan Dick hanya perlu menuliskan nominal yang perlu dituliskannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Mac dan Dick merelakan hak paten McDonald's untuk dibeli oleh Ray sebesar 2,7 juta dolar Amerika, serta royalti sebesar 1% dari setiap keuntungan McDonald's selamanya, ditambah 1 gerai McDonald's di San Bernardino. Namun, kewajiban pembayaran royalti sebesar 1% tersebut tak tertulis dalam kontrak. Setelah merelakan hak patennya, Dick kembali bertemu dengan Ray di toilet. Dick bertanya kepada Ray mengapa saat pertama Ray diajak berkeliling dan diberitahu rahasia McDonald's, ia tidak langsung mencuri semua idenya untuk membuka restoran sendiri. Kemudian Ray menjelaskan bahwa yang menjadi daya tarik McDonald's adalah namanya, bukan ide atau sistem yang diterapkannya. Nama yang membuatnya terlihat menawan ini yang menjadi daya tarik utama mengapa Ray ingin memilikinya. It's not just the system, Dick. It's the name. Anything you want it to be, it's the boy. Has a beauty. Dengan melepaskan hak paten McDonald's, Mac dan Dick kini tidak berhak atas semua aset McDonald's serta dilarang untuk menggunakan nama McDonald's kembali. Terlihat penyesalan di raut wajah Mac dan Dick karena kini McDonald's tumbuh dengan pesat di bawah pimpinan Ray Kroc, sedangkan mereka harus rela mengganti papan nama restorannya. Di akhir film, terlihat Ray sedang berlatih pidato untuk sebuah acara besar di kotanya. Kini Ray tidak lagi repot memikirkan tagihan bank ataupun adu pendapat dengan Mac ataupun Dick. Bahkan, Ray kini hidup bahagia bersama Joan, wanita cantik yang menyihir matanya sejak pertama bertemu. Kini masalah Ray hanyalah satu, menghafalkan teks pidato berisi sejarah asal mula dan jatuh bangunnya McDonald's. Orang-orang dekat Ray kini turut menikmati McDonald's bersama Ray, seperti sekretaris Ray yang mendapatkan saham McDonald's, Fred Turner yang menjadi direktur, dan Harry yang menjabat sebagai CEO pertama McDonald's, walaupun dia akhirnya mundur karena berselisih dengan Ray. Hal itu berbanding terbalik dengan Mac dan Dick yang mengalami kebangkrutan, serta kabarnya royalti yang dijanjikan tidak dibayar. Seperti itulah kisah asal mula McDonald's mulai berkembang hingga sukses sampai saat ini.
Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.